biar mengikuti kalau saya record ulang gitu ya, karena nanti pas UTS banyak teori yang saya ambil dari yang sudah saya jelaskan di depan ya. Saya jelaskan di pertemuan awal seperti ini, nanti mid semesternya dari teori yang sudah saya informasikan. Oke, kita masuk ke ruang lingkup e-bisnis dan e-commerce setelah konsep dasar e-commerce tahun lalu sampean ya, minggu lalu. Ini belum connect teman-teman, terlalu pagi ya. Nah, ruang lingkup dari e-bisnis sendiri itu ada faktor yang menentukan. Kita lihat dari sisi customer-nya gitu ya, dan juga dari sisi bisnisnya seperti apa. Mari kita bedah satu persatu ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini meliputi relasi-relasi yang berkaitan dengan e-bisnis ya. Jadi sebenarnya dalam dunia bisnis online, banyak aplikasi yang sudah ditawarkan oleh vendor. Vendor itu nama lainnya adalah stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses dari bisnis online. Pihak-pihak itu bisa meliputi para supplier gitu ya, para penyaji data informasi kalau kita punya sebuah sistem seperti misalnya penanganan database online gitu. Nah, berbeda sama perkembangan aplikasi di dunia nyata saat ini yang offline ya, yang bermula dari paket aplikasi, sifatnya itu fungsional, sedangkan di dunia maya itu aplikasi e-bisnis itu berdasarkan sebuah proses. Jadi kalau sebuah bisnis tidak punya sebuah alur atau proses, biasanya kita tidak tahu apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kita pahami dulu bahwa kita punya bisnis ini, apa saja prosesnya. Oh, ada pembelian bahan baku. Oh, tidak ada pembelian bahan baku. Artinya ketika tidak ada pembelian bahan baku di situ ya tidak ada hubungannya dengan para relasi begitu. Itu ya. Jika kita perhatikan proses bisnis ini yang mulai dari hilir ke hulu ya, mulai dari membeli barang, berproduksi, mendistribusikan hingga menjual, itu disebut bisnis proses yang memang ditemui ya, dari hulu ke hilir ya kebalik. Hulu itu yang proses produksi, hilir itu yang endingnya bermuara yaitu ke konsumen. Jadi ada 4 jenis aplikasi dalam e-bisnis yang teman-teman bisa lihat di layar. Di sini merupakan diagram relasi. Diagram relasi itu kita katakan aplikasi e-bisnis. Yang pertama supply chain management, yang kedua ERP ya, yaitu enterprise resource planning. Jadi kita harus tahu karyawan ini ada berapa jumlahnya. Biasanya kalau dalam administrasi publik atau pemerintahan, kita ada yang disebut analisis beban kerja dan berapa jumlah pegawai yang akan kita terima. Jadi di sini kita planning merencanakan berapa karyawan yang kita inginkan dan mereka tuh kerjaannya apa aja. Kita bagi job desk dan job speknya itu disebut dengan ERP. Nah, kalau dalam e-bisnis sudah tersistem berapa penggajiannya, kinerjanya sudah sejauh mana, dia punya target, beban kerjanya berapa, bonus yang dia dapatkan, kapan dia bisa promosi jabatan dan naik jabatan. Nah, itu disebut ERP. Ada sebuah sistem di situ dan pastinya pemilik bisnis harus punya vendor yang menangani ini. Kalau memang bisnisnya nanti semakin membesar ya, pasti juga membutuhkan planning atau manajemen karyawannya. Lalu yang ketiga ada product design management. Nah, ini seperti apa kita mendesain produk kita. Nanti ada bagian produksi, bagian yang dia berhubungan dengan klien, kalau memang sifatnya itu manufaktur atau barang yang memang didesain terlebih dahulu. Dan terakhir CRM, Customer Relationship Management, di mana kita sudah tahu siapa saja pasar kita, siapa pelanggan yang sering beli, siapa distributor kita, yang dia reseller kesekian gitu kan. Nah, itu masuk ke database CRM gitu ya, teman-teman. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya untuk paham 4 hal ini itu kita coba melihat rangkaiannya gitu, seperti apa sih proses bisnis ini. Nah, pendekatan yang dipakai di era bisnis modern biasanya itu kita lihat ke konsumen.
Makanya kita belajar e-commerce karena pendekatannya adalah pelanggan yang memang dia membutuhkan produk pelayanan tertentu. Bahkan semua penelitian itu banyak sekali atau sangat tertarik untuk seorang peneliti atau peneliti tentang marketing itu banyak memfokuskan subjeknya konsumen atau juga pelanggan. Jarang yang memfokuskan tentang bisnis model yang pas, bagaimana branding perusahaan, tetapi pasti alurnya selalu berkaitan dengan konsumen gitu sebagai tujuan utama melihat titik tolok ukur tujuan dari perusahaan. Karena profit kan dapatnya sejauh mana bisa terjual ke pelanggan, kan itu. Ketika kita punya bisnis dan kita tidak paham siapa konsumennya, bagaimana kita memahami karakter mereka, ibaratnya susah nanti kita punya bisnis bisa berkembang. Akan terjadi stagnasi. Nanti kita bisa lihat prosesnya ya di slide berikut. Nah, berangkat dari pendekatan konsumen gitu ya, maka dari yang awal hilirnya dijumpai proses yang berhubungan dengan pelanggan di akhir. Nah, konsep yang biasa digunakan seperti ini teman-teman itu kita bilang CRM tadi ya. Nah, konsep ini mengajarkan strategi gitu tentang hubungan yang efektif. CRM itu banyak sekali pegawai di sana itu nanti yang berkaitan dengan kalau nggak marketing HRM gitu ya, HRD juga bisa. Tapi lebih ke marketing officer atau biasanya dia ini nanti yang mengurusi digital marketing itu ada hubungannya dengan CRM malah. Itu ya. Kita akan melihat sejauh mana konsumen ini bereaksi atau merespon dari iklan yang kita sampaikan, postingan yang kita sampaikan. Nah, konsep ini pada akhirnya itu punya tolok ukur CRM ini, Customer Relationship Management. Tolok ukur yang pertama biasanya disebut dengan Customer Satisfaction, kepuasan pelanggan, atau juga loyalitas pelanggan, Customer Loyalty, atau juga Customer Retention, pembelian ulang atau purchase intention. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai variabel dalam penelitian, tetapi ini masuknya sudah terlalu ranah marketing ya. Waktu itu ada penelitian tentang brand perusahaan dalam kaitannya untuk bagaimana supaya bisa lebih ditingkatkan kembali, tetapi melihatnya faktor penyebabnya adalah kepuasan pelanggan. Ya, salah satunya adalah di perusahaan komunikasi ya, provider. Jadi ada mahasiswa yang ingin meneliti ke arah sana. Biasanya kita kembali bedah kalau memang terlalu marketing untuk di ADP agak kurang bisa diterima begitu. Tetapi kalau mungkin hanya sebagai wawasan saja, tidak sampai membedah lebih dalam, dan difokuskannya adalah ke brandingnya atau citra perusahaan berkaitan dengan SDM kinerja tidak masalah gitu ya. Tetapi kalau nanti fokusnya ke kepuasan pelanggan dan bagaimana karakter pelanggan itu sudah masuk ke marketing teman-teman. Nah, ini yang teman-teman lihat proses CRM sendiri itu salah satunya adalah menangani komplain pelanggan. Menangani pesanan juga, order. Nanti ketika kita akan membedah sebuah sistem, bagus enggak ini cara kita memesannya, bagaimana kita memesan produk ini, apakah responsif atau tidak, begitu. Nah, ketika dia responsif, artinya bisa terjadi sebuah proses penanganan pelanggan ini cukup baik. Kita kategorikan seperti itu. Nah, ada juga permintaan informasi. Kita tanya apakah stoknya masih ada. Kalau misalnya stoknya tidak ada, kapan dia ada lagi. Itu masuk ke penanganan informasi. Atau bahkan pengelolaan informasi pelanggan itu sendiri. Biasanya nanti kalau kita sudah pernah belanja di toko online atau belanja di marketplace, kotak direct message kita itu penuh dengan iklan. Atau mereka memberikan kita pesan di DM itu atau di chat box tentang produk yang sudah kita beli dia restock lagi. Bahkan ada beberapa notifikasi kalau kita lupa mematikan handphone ya, kita disuruh untuk check out barang yang kita sendiri tuh nggak ada di keranjang barang itu. Karena kita pernah punya history belanja di toko itu. Ya, ini artinya proses pengelolaan data informasi seputar pelanggan itu sudah otomatis di toko online itu atau bahkan di marketplace itu. Nah, inilah e-commerce yang teman-teman sendiri sudah pernah alami, sudah rasakan
dan dia ada di dekat kita. Itulah sistemnya, gitu ya. Lalu berikutnya proses pengelolaan kebutuhan pelanggan juga. Misalnya kita pernah tidak sengaja atau mungkin sengaja diminta sebuah toko untuk mengisikan data pelanggan. Misal kita beli sesuatu, barangnya cukup mahal atau barangnya lumayan, misal kita beli sepatu, beli baju, atau yang berkaitan dengan fashion, atau juga makanan ya. Terus silakan Mbak mau jadi member atau saya boleh minta nomor teleponnya untuk data pelanggan. Nah, nanti mereka akan mendata itu dan menjadikannya sebuah kebutuhan pelanggan. Jadi kita tahu bahwa data kita sudah ada di mereka dan mereka juga tahu apa kebutuhan kita, gitu ya. Nanti bisa jadi kita mendapatkan chat via WhatsApp tentang produk baru atau mereka menawarkan sesuatu yang memang karakternya itu produknya sama dengan yang waktu itu kita pernah beli. Jadi mereka sudah melakukan pengelolaan kebutuhan pelanggan dari data yang kita punya. Lalu ada juga proses analisis karakteristik dan perilaku pelanggan. Biasanya ada survei di mana kalau kita ikut surveinya kita dapat poin atau bahkan kita dapat kupon atau bahkan kita dapat sebuah bonus yang bisa diredeem dan award sebagainya ya. Itu adalah analisis karakteristik pelanggan. Bisa melalui mereka survei singkat atau mereka hanya tanya sekedarnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi merupakan proses dari CRM atau Customer Relationship Management. Lalu dari data informasi ini teman-teman biasanya diperoleh hubungan interaksi dengan pelanggan ya. Nah, ini yang akan menentukan spesifikasi produk. Jadi kalau misalnya kalian besok benar-benar ingin menjadi pengusaha dan punya e-bisnis atau bisnis online, yang pertama harus difokuskan sebenarnya itu di hilir atau di CRM-nya. Kamu ingin jualan ini ke siapa? Ada marketnya nggak? Pertanyaan besarnya itu. Ketika butuh modal dan kalian mengajukan proposal ke bank atau pemilik modal, pasti yang difokuskan tuh CRM. Siapa yang akan beli? Lalu apakah produk ini sudah cocok memang yang diinginkan dari konsumen atau tidak? Nah, rangkaian yang berkaitan dengan desain produk ini sendiri disebut dengan konsep PDM atau Product Design Management yang seperti kalian lihat di bagan ya. Kita akan mundur. Caranya itu kalau ingin melihat proses bisnis itu mudah. Dari belakang dulu, dari hilirnya dulu, dari konsumennya. Ada yang melihatnya dari hulunya, tetapi yang paling mudah itu mengkonsep sebuah bisnis. Mau jualan apa, dijual ke siapa, itu kita lihat dari pasar dulu teman-teman. Pasar butuh apa sebenarnya? Mana yang masih belum digarap, mana yang sudah digarap. Mana yang sudah digarap dan itu terlalu penuh pesaingnya, mana yang sudah digarap tapi itu masih kurang pesaingnya, atau bahkan mana yang belum sama sekali ada pemainnya gitu. Pemain bisnisnya itu belum ada. Nah, itu kita bisa lihat dari analisis pasar. Lalu setelah itu kita lakukan sebuah analisis proses produk kalau kita sudah tahu gitu ya. Saya pernah sedikit melakukan riset tentang pasar mana yang masih blue, masih biru, belum dijamah, istilahnya belum ada darah mengalir di situ. Kalau sudah ada darah merah sekali itu namanya red ocean, lautannya sudah terlalu merah, sudah banyak pemain pesaing. Itu ya, seperti bisnis fashion, makanan, kopi, boba dan sebagainya itu udah persaingannya sudah sengit. Nah, lalu ada proses bisnis yang memang masih biru, belum ada darah di situ, pertumpahannya belum ada. Salah satunya jasa, rata-rata jasa berkaitan dengan empowerment atau pemberdayaan kemanusiaan atau kepemberdayaan dari manusia itu sendiri yang berkaitan dengan misalnya pernikahan gitu ya. Apakah WO Bu, apakah bisnis IO? Justru sebelum ke situ, yaitu tentang yang berkaitan dengan psikologi family gitu ya. Waktu itu ada survei mana sih yang belum dijamah. Ternyata salah satunya adalah persiapan untuk marriage. Misalnya aja bisnis tentang pranikah gitu ya. Course atau kursus pranikah itu kebanyakan masih dipegang yayasan dan sangat minim sekali di setiap kota. Bahkan di Jogja mungkin susah untuk mendapatkan informasi itu ya. Kalau yang pernah ada itu misalnya yayasan tentang calon sekolah ayah dan ibu itu bisnis yang berkaitan dengan kursus-kursus keterampilan menuju untuk kehidupan baru manusia gitu ya, berumah tangga, punya anak gitu ya, kursus laktasi gitu biar punya ASI yang bagus gitu.
itu cukup menjanjikan teman-teman, atau khusus tentang kemampuan kita nanti untuk mencari kerja gitu ya, lagi dicari sekali itu ya, makanya ini masuk kategori blue. Nah, kalau kita sudah tahu desainnya mau seperti apa, oh kita akan bikin sebuah les-lesan misalnya, oh kita bikin sebuah konsultasi perusahaan konsultan. Lalu itu masuk ke PDM, Product Design Management. Nah, setelah itu kita tahu bahwa di dunia ini ada internet. Lah, mau tidak pelanggan ini atau pasar kita ini berkaitan dengan internet. Kalau kita sudah tahu pasarnya ada, kita akan bikin sebuah produknya atau bisnis modelnya, tapi kita harus ingat, apakah konsumen ini mau nggak bersinggungan dengan internet, mau nggak kita konsultasikan lewat jaringan-jaringan internet nanti, lewat handphone, laptop, dan sebagainya. Kalau pasar yang kita temukan adalah tidak ingin bersinggungan dengan internet, kita tidak bisa punya model bisnis yang berkaitan dengan e-bisnis ya, berkaitan dengan bisnis online. Nah, seperti itu. Mau masuk ke ranah bisnis online atau offline, kembali ke konsumennya. Baru nanti kita lihat bisnis modelnya. Nah, ternyata mau kita bisa nih ngambil pasar ya anak muda yang saat ini di kategori milenial, yang milenial ya, atau yang sudah senior milenial. Di mana banyak ibu muda, ayah muda yang melek internet dan mereka butuh informasi tentang bagaimana sih menjadi seorang ibu ayah yang baik, bagaimana mengatur keuangan keluarga yang baik, begitu ya, bagaimana mengurus anak dan memberikan makanan yang baik. Nah, itu kan butuh informasi. Kadang di dunia seperti ini butuh cepat dan bisa di mana saja. Oke, kita punya model bisnis konsultasi. Oke, kita akan mundur lagi ya. Nah, gimana kita membangun sebuah bisnis ini mulai dari karyawan-karyawannya. Jadi kita butuh sumber daya apa saja gitu yang dialokasikan dari proses bisnis kita. Nah, konsep manajemen yang paling maju dalam pengalokasian sumber daya dan produksi itu disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi konsep aplikasi e-bisnis dengan kategori integrasi dari manufaktur misalnya, atau kita akhirnya memproduksi barang gitu ya. Kita bikin sesuatu untuk konsumen kita. Nah, baik nanti pun tidak membuat produk atau jasa seperti konsultasi gitu ya. Pastikan kita punya sebuah aktivitas pendukung di dalam sebuah bisnis model. Yang nanti butuh karyawan, misalnya adalah keuangan, itu paling penting. Pasti. Namanya bisnis itu, rohnya itu selain di konsumen adalah di keuangan. Jadi kalau kalian tidak kuat secara matematika, logika keuangan, ya harus benar-benar belajar. Tuh ya, harus benar-benar kuat di situ. Harus punya sense tentang hitungan secara singkat, cepat di luar kepala, general tentang keuangan dan modal. Lalu nanti ada administrasi. Ya, karena kan kita membuka usaha itu butuh data pelanggan, bagaimana merapikan kearsipan data-data pelanggan itu, lalu bagaimana karyawan yang masuk itu kita juga punya datanya, masuk ke administrasi, dan mungkin sumber daya manusia, bagaimana kita memanage talenta-talenta ini supaya terus berkembang dan loyal bekerja dengan kita. Saya ada pengalaman waktu itu pernah membimbing mahasiswa S1 yang hampir DO juga. Rata-rata tuh kebanyakan yang mereka ini mau mepet-mepet DO itu sudah berproses secara experience. Mereka punya kegiatan bisnis sendiri. Mereka punya usaha sendiri. Kebetulan anaknya perempuan, si mahasiswi ini punya usaha jasa tentang souvenir pernikahan. Jadi saya tanya kenapa lama, saya punya usaha Bu, karyawan saya sudah lebih dari 10, totalnya ada 25. Yang dipekerjakan adalah anak-anak kejuruan atau SMK. Nah, dia sudah ada di proses tentang ERP, bagaimana memanage karyawan ini supaya terus semangat dan mau mencapai target kerja. Nah, artinya dia harus memperbaiki bagaimana dia punya manajemen talentanya. Sudah dia perhatikan kalau misal Lebaran dia sudah kasih THR, kadang juga di pencapaian target diberikan bonus, bahkan sampai ditraktir makan bakso di hari tertentu gitu ya, kalau dia sendiri ulang tahun misalnya. Sudah sampai sejauh itu gitu, tetapi tetap ada problem motivasinya terkadang masih naik turun, belum bisa stabil gitu ya.
Nah, inilah permasalahan yang terkait dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Ya, teman-teman. Nah, oke. Nanti kita bisa cek kembali. Nah, dalam ERP ini strategi pasokan bahan baku sendiri, kalau misalnya kita jualannya terkait dengan bahan mentah atau misalnya Bu aku mau bikin bisnis gitu kue atau juga catering gitu ya, catering sehat misalnya. Nah, otomatis kita perlu penyusunan strategi pasokan bahan mentah. Apakah kita mendapatkan supplier dari luar atau kita sendiri yang menyediakan atau membeli barang gitu ya. Atau kita punya perkebunan sendiri misalnya yang dilakukan oleh Frisian Flag, Unilever gitu ya, dia sampai punya perkebunan sendiri untuk perusahaan dairy milk ya, bikin susu, punya produk-produk olahan makanan gitu. Nah, rangkaian proses yang dimana ada manajemen pengadaan bahan mentah, lalu perusahaan ini melakukan pemesanan ke pemasok atau supplier, dikenal dengan istilah SCM atau Supply Chain Management. Ini mata kuliahnya sendiri, teman-teman. Kalau di mata kuliah administrasi bisnis ya, kalau di jurusan administrasi bisnis atau bisnis manajemen, ada mata kuliah namanya SCM. Dia sudah masuk ke ranah yang sangat mendetail tentang supply chain management, di mana memproses dari mulai kita ketemu dengan supplier. Ada yang kadang saya jalan-jalan sama teman yang memang dia pengen membesarkan bisnisnya, saya mau cari pemasok nih, dia jalan-jalan sampai ke Gunung Kidul misalnya, dia jalan sampai ke Bandung, Jakarta, ke Jawa Timur untuk mencari supplier bahan mentah. Karena supplier sebelumnya harganya semakin melambung, terus tidak cocok juga dengan produknya, lama-lama kok tidak sesuai dia punya standar bahan baku ya. Akhirnya harus cari supplier, mau nggak mau, itu sangat PR sekali setelah ngurusin konsumen, ngurusin keuangan, ngurusin bahan mentah, wis itu. Tiga hal ini tuh rohnya gitu ya. Kalau bahan mentahnya sendiri kualitasnya menurun, waduh, apalagi bahannya jadi mahal, otomatis harga-harga melambung. Makanya ketika ada kenaikan 9 bahan pokok termasuk minyak dan sebagainya ya, gas dan lain-lain, itu karena dia bahan mentah utama dalam proses produksi bisnis tersebut. Kalau sudah gas naik, air naik, listrik naik, itu sudah bahan mentah yang luar biasa untuk bisnis-bisnis yang berkaitan dengan manufaktur dan olahan, produk olahan. Wes jelas besok harganya naik, itu aja. Tuh ya. Nah, dari rangkaian proses ini dari hulu ke akhir, itu kita butuh sebuah manajemen mitra gitu, teman-teman. Kalau kita bilang SCM itu nanti ada yang dikaitkan dengan manajemen mitra, mitra bisnis ya, kita bilang pemasok, pemasok. Kalau misal itu rumah makan atau toko kue, pemasoknya biasanya petani, paguyuban petani atau UMKM kecil di desa misalnya atau di daerah tuh ya, atau yang jualan ayam di pasar kita punya pemasok, atau mungkin kedelai kalau memang itu jualannya berkaitan dengan rumah makan gitu ya, dia punya olahan ini, pemasoknya ini. Kadang kalau dalam SCM itu datanya sangat lengkap banget, teman-teman. Kalau restoran ya apa hotel gitu ya, semakin dia kompleks, pemasoknya tuh banyak banget gitu. Nanti kalau kalian lihat bisnis itu seperti peta gurita, jadi pemasoknya tuh banyak, itu baru pemasok tuh. Nanti untuk administrasi ada sendiri. Jadi if you want to create business, I mean it is like you building a monster gitu. Kamu harus membuat sebuah entitas hidup di situ ya. Nah, seperti itu karena dia bentuknya adalah kumpulan orang-orang hidup, artinya kita juga harus living being like them. Jadi kita harus seperti mereka benar-benar hidup. Kalau kita sendiri stagnan, itu jantungnya tidak akan bergerak gitu. Bisnis itu sesuatu yang terus bernafas, teman-teman, dan dia tumbuh seperti bayi yang nanti harus berkembang dan beranak pinak seperti manusia, itu ya, atau seperti makhluk hidup, human being. Soalnya kita meng-create atau kita mempersatukan orang-orang hidup gitu loh. Nah, ini artinya kita juga harus bisa mengembangkan mereka. Makanya ada yang namanya pelajaran-pelajaran terkait dengan bisnis ya, termasuk teori e-commerce untuk mengembangkan mereka ini punya jaringan bisnis kehidupan. Oke. Nah, di CRM ini atau customer di customer relationship management
Biasanya ada bisnis e-commerce tipenya macam-macam. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ada bisnis to konsumen atau juga bisnis to bisnis. Biasanya kita tidak menjual langsung ke end user. Kita bekerja sama lagi dengan bisnis lain karena mereka akan jual lagi. Saya punya Pak D di Madura itu jualannya garam. Jadi dia punya tambak air laut itu di Madura. Dia jual garam. Bukan berarti dia jual ke konsumen selesai, itu enggak. Dia ingin membuat guritanya lebih besar dan punya permintaan yang relatif terus tidak terputus ya. Dia akhirnya bekerja sama atau dia lakukan sebuah bisnis konsepnya B2B. Dia cari pemasok di mana pemasoknya ini penjual lagi ya, reseller. Yang resellernya tuh juga punya end user yang banyak. Jadi dia kerjasama sama Popkan, perusahaan yang bikin makanan hewan ya. Mungkin teman-teman tahu produk Whiskas gitu kan, Royal Canin dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan makanan kering hewan, itu makanan peliharaan, hewan peliharaan. Itu membutuhkan garam, teman-teman. Nah, itu dipasok sama Pak D saya. Jadi, dia memasok perusahaan-perusahaan yang juga punya produk-produk kecil lain gitu. Nah, dari sini dia melakukan sebuah yang disebut supply chain management B2B, dari bisnis ke bisnis. Dia punya kerjasama dengan bisnis lain gitu ya, dengan perusahaan lain. Oke, itu kira-kira teman-teman yang berkaitan dengan 4 aspek di bisnis dan nanti ada kaitannya dengan e-commerce. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi diagram ini membentuk rantai proses yang berkesinambungan di mana menghubungkan dari stakeholder ya. Hulu yaitu pemasok, hulu itu yang sumbernya pemasok, ke pihak hilir atau pelanggan yang dari yang dari ending muaranya. Nah, kenyataannya memang proses-proses ini ya selalu ada yang namanya dinamika, teman-teman. Makanya 4 hal ini selalu jadi penelitian yang menarik. Konsumen, desain produk, lalu juga memanage karyawan, bagaimana pemasok, bermitra. Nah, di sini sangat dibutuhkan hal-hal yang baru gitu ya. Penelitian tentang itu karena dinamikanya sangat luar biasa. Apalagi kalau udah ada pandemi itu berubah total semua kadang bisnis desain produk ini gitu ya. Nah, kita mulai melihat seperti apa dinamika yang ada, teman-teman. Oke, dinamika yang ada ketika terjadi sebuah proses bisnis yang berkaitan dengan eksternal gitu ya. Jika memang nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan, misalnya saja pandemi. Jadi sebenarnya bisnis itu melakukan perubahan. Jadi yang namanya makhluk hidup kan berubah. Kita tidak bisa berpikir setelah punya tuh selesai. Enggak, PR terbesarnya kita harus bikin dia terus bernafas, terus tumbuh, terus beranak pinak. Itu tugasnya. Jadi ketika kalian berpikir saya ingin punya bisnis, artinya kalian berpikir kalian sedang ngopeni seseorang gitu loh. Kalian sedang memelihara sesuatu yang hidup. Artinya di sini sangat mungkin terpengaruh banyak hal. Namanya juga anak-anak ya, bayi misalnya baru tumbuh. Pasti kalau udaranya panas dingin kayak gini sakit pilek gitu kan. Itu wajar. Nah, ini yang disebut dengan driving forces. Atau ada sebuah tekanan-tekanan di mana desakan-desakan ini dari pihak luar gitu. Kita udah enak-enak nih membangun bisnis. Tiba-tiba pandemi. Siapa yang mau sih? Gitu kan pasti nggak mau lah. Atau tiba-tiba gempa, atau tiba-tiba ada hujan badai terus menerus, pabriknya kita kena bencana misalnya, atau konsumen kita nggak jadi datang, atau pemasok kita bahannya jadi jelek semua kualitasnya. Itu kan driving forces yang kita tidak bisa kontrol ya. Ya, ini nanti kita bedah seperti apa sih. Ada 4 faktor desakan yang ini sifatnya saling berkesinambungan dan berkolaborasi satu dengan yang lain dan bahkan signifikan menentukan bagaimana implementasi konsep bisnis itu sendiri. Yang 4 hal tadi itu ya.
mulai dari hulu ke hilir itu akan terpengaruh oleh 4 hal ini, teman-teman. Yang pertama disebut customer expectation. Kembali lagi ke konsumen ya. Paradigma baru memang sih ketika kita titik awalnya itu adalah konsep bisnis seperti apa, kita harus tahu konsumen ini puas dengan produk kualitas seberapa gitu loh. Baru kita tawarkan. Jadi jangan asal kita yang penting bikin, punya, selesai. Ada pasarnya. Nggak segampang itu, Ferguso. Jadi kita lihat kualitasnya mereka tuh ekspektasinya seberapa sih menginginkan barang ini gitu. Gitu ya. Perlu sebuah analisis, sebuah data yang memang cukup valid supaya kita bisa menentukan standar kualitas. Makanya nanti ada ilmu disebut TQM, Total Quality Management. Bagaimana punya standar-standar dalam berproses, baik ke karyawannya, baik produknya, baik proses yang lain. Sehingga perusahaan ini punya standar atau level yang tidak bisa berubah-ubah lagi atau minimal yang menjadi ekspektasi konsumen. Memang sih awalnya pelayanan itu dibutuhkan, teman-teman. Pelayanan baik pra atau pasca. Apalagi kita jualan barang mewah ya. Atau yang berkaitan dengan konsultasi. Itu pasti ada pelayanan pra dan pasca. Pelayanan sebelum konsumen membeli barang dengan konsumen setelah barang itu sudah dipakai atau sudah dibeli mereka. Jadi misal pelayanan prima, kalau kalian mau meneliti, di ADP sangat diperbolehkan. Tetapi dilihat konteksnya. Kalau pelayanan primanya hanya melihat strategi secara umum untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen menjadi loyal dan bahkan perusahaan menjadi profitnya berkembang atau bahkan sustain ya, terus dia eksis gitu ya, atau citranya semakin bagus di masyarakat terus selesai, itu mungkin konsepnya kurang menarik kalau untuk TA seperti itu. Tetapi ketika pelayanan prima yang kalian bawakan problemnya adalah pra atau pelayanan sebelum dan sesudah pembelian, bahkan itu di konteks elektronik, itu mungkin hal yang cukup menarik dan diperbolehkan oleh pembimbing gitu ya. Excellent service, pelayanan prima elektronik. Nanti kalian bisa membedah para konsumen yang pernah melakukan pembelian-pembelian melalui jaringan internet, baik dia menggunakan digital marketing ataupun menggunakan hal yang lain, tapi menggunakan jaringan internet misalnya ya. Nah, untuk spektrum pelayanan atau dimensi pelayanan di sini sangat luas, teman-teman. Bisa terkait dengan pemesanan produk kapan saja, di mana saja. Kita pesan produk dari luar negeri misalnya. Saya lagi ada PR banget ya untuk pesan produk dari luar negeri, tapi kok mikir-mikir gitu. Ini sih apa kayak ini ya dari Tibet itu loh, ada wadah gitu kan, ada wadah yang menarik di sini kok ada sebenarnya lokal punya, tapi kok kurang bagus. Itu bisa dibeli di Amazon. Cuman rata-rata mahal untuk ongkos kirimnya, teman-teman. Bu, tapi kan belinya pakai dolar. Terus itu pembayaran gimana? Nah, itu nanti masuk ke e-payment. Macam-macam sih. Bisa menggunakan kartu kredit atau bisa menggunakan di kantor pos Visa gitu ya. Ada di kantor pos ya, apa namanya? Ada dia punya istilah, saya lupa. Nanti kita mulai masuk ke e-payment ya. Itu ada istilahnya, teman-teman. Pembayaran menggunakan elektronik. Kalau nggak punya kartu kredit gimana beli barang di toko online luar negeri, Bu? Kita bisa pinjam teman yang punya kartu kredit. Jadi kita pinjam mereka yang bertransaksi, kita transfer uang mereka. Rata-rata kayak gitu ya, teman-teman. Jadi banyak cara sebenarnya untuk menuju ke sana. Tapi kalau udah kaitannya kita pebisnis dan kita butuh barang dari luar negeri menggunakan transaksi yang nantinya butuh kartu kredit atau juga oh ya WU Western Union. Jadi kalau kita jual beli gitu bisa transaksinya melalui kantor pos itu ada Western Union, teman-teman. Bukan kartu kredit ya. Banknya di luar negeri misalnya, itu menggunakan WU. Nah, ini terkait dengan customer expectation kembali lagi. Yang dimaksud dengan pelayanan di sini itu apa yang diinginkan konsumen melalui pelayanan pemesanan produk. Jadi ketika pemesanannya dengan cara yang mudah, bisa tidak
terbatas waktu, kayak kita punya marketplace sekarang kalau nggak bisa tidur, malam bisa buka HP, bisa lihat barang, bisa pesan, bisa beli, besok udah nyampe gitu ya. Nah, ini yang dimaksud pelayanan pemesanan produk. Lalu ada juga pembayaran gitu ya, pembelian produk dengan metode yang beragam. Tadi ya bisa pakai kartu kredit, transfer, bahkan udah ada e-wallet, pemberian fasilitas asuransi juga gitu ya. Asuransi produk mungkin kita belum aware atau belum punya kesadaran tentang asuransi produk karena yang kita beli rata-rata produk yang harganya masih standar, bisa kita relakan lah kalau barangnya hilang gitu ya. Tapi kalau ini produknya adalah terkait dengan hal-hal yang besar, misal barang mewah gitu, beli barang-barang yang lumayan ya, seperti interior. Kan ada di luar sana pelanggan itu yang memang kondisi keuangannya berbeda gitu ya. Kondisi keuangannya belinya memang barang mahal. Mereka selalu menempatkan tentang asuransi produk kalau misalnya produknya cacat, hilang gitu. Karena pengiriman dari sana luar negeri ke dalam negeri itu bisa lewat kapal yang berbulan-bulan, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di laut ya teman-teman kalau musim seperti ini. Bisa jadi dia kapalnya kenapa-kenapa gitu kan, atau masukkan air terus barangnya jadi rusak, apalagi itu barang besar-besar yang dibeli gitu kan. Misalnya si konsumennya ini juga jualan lagi, dari dia beli misalnya mesin espresso yang impor dari Korea misalnya, dan itu kan pakai kapal ya gitu kan, lewat kapal. Nah, itu butuh ketika beli, pelayanan tentang pembeliannya itu ada asuransi produk gitu. Kalau barangnya hilang bisa jadi ganti uang gitu, tidak kita terus kehilangan semuanya. Nah, ketika customer membutuhkan itu, sanggup nggak bisnis memfasilitasi tentang asuransi. Jadi kan harus belajar lagi tentang hukum bisnis, teman-teman. Lalu ada pengiriman produk dari rumah secepat mungkin gitu ya. Nah, ini kadang jadi sebuah tolok ukur penilaian pelayanan bintang 5, bintang 1 lah. Itu nanti pasti kategorinya tentang kecepatan pengiriman, entah kurirnya atau manajemen dari pemilik bisnis itu dengan mitra kurir sendiri. Nah, jenis karakter yang dibutuhkan itu memang macam-macam, teman-teman, untuk pelayanan ya. Tetapi namanya bisnis online, solusinya itu harus tepat karena sifatnya yang namanya internet itu sudah menembus ruang waktu, space dan time. Nah, konsep digital ini memungkinkan akan menciptakan pelayanan baru yang nanti meningkatkan nilai ke pelanggannya. Kalau di luar negeri yang namanya pakai drone, pengiriman pakai drone itu udah hal biasa. Di Singapura kayak udah mulai. Jadi kita punya kos-kosan di lantai 2, 3 gitu. Nanti yang ngetuk jendela kita paket datang tuh bukan orang lagi tapi drone gitu ya. Nah, tapi Indonesia mampu nggak sampai ke arah itu gitu. Sampai teknologi seperti itu bisa nggak? Bisa aja kurir-kurir itu digantikan dengan drone kalau pesanannya cuman kecil-kecil kayak buah sayur gitu ya. Bisa jadi teman-teman. Nah, di sini belum ada sih. Di luar negeri sudah ada ya kurirnya drone. Lalu ada kompetitif imperatif. Ini salah satu aspek juga yang mendorong bisnis online harus berkembang. Memang globalisasi atau yang berkaitan dengan border-border yang sudah tidak ada ini sudah dibuka semua ya. Persaingan usaha itu sudah ketat sekali, sudah sangat berdarah-darah. Hampir semua perusahaan di dunia itu melakukan kompetisinya sudah terbuka, teman-teman. Sudah di pasar bebas ibaratnya, sudah nggak ada black market lagi, mungkin jualan yang legal, ilegal udah nyampur, nggak karu-karuan ya. Nah, hal ini menimbulkan dampak besar gitu bagi perusahaan atau bisnis kita sih. Kalau kita sudah ada di permainan bisnis online, apalagi jualannya sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, biasanya pelanggan akan mudah untuk membandingkan kualitas pelayanan, kualitas produk dari perusahaan kita dengan perusahaan lain. Misal kita dikomplain, lalu pelanggannya bilang, ah mendingan toko sebelah gitu ya. Ya udah sana cek toko sebelah. Misalnya kita dibanding-bandingkan dengan pelanggan yang lain. Karena itulah dunia bisnis yang berkaitan dengan digital. Selalu ada prinsip pelanggan itu mencari yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Itu udah pikiran mereka. Cheaper, better, and faster. Itulah pelanggan gitu ya. Kalau kalian sudah merasakan kalian menjadi pelanggan seperti itu,
Ketika punya bisnis, besok kira-kira sudah paham karena sudah pernah mengalami dari persepsi mereka yang konsumen. Ya makanya nggak langsung, secara tidak langsung perusahaan itu akan dipaksa menyusun teman-teman dan mengembangkan model strategi bisnis yang tepat di mana bisa menyajikan sebuah pelayanan yang dengan harga murah, lebih baik dan lebih cepat. Nah, lingkungan kompetisi yang kayak gini nih, biasanya itu menuntut si bisnis ini punya strategi baru. Strateginya apa aja nih supaya dia punya keuntungan yang bisa dibandingkan dengan perusahaan atau bisnis yang lain. Jadi yang namanya banding-banding kayak itu sudah eranya gitu ya teman-teman. Nah, gimana biar kita punya keunggulan yang tidak terkalahkan dengan lawan bisnis kita di kompetitif imperatif ini. Pertama, kita fokuskan bisnis inti kita tuh apa? Lalu kita punya kemampuan khususnya apa? Kita spesialisasikan. Semakin bisnis ini terspesialisasi, biasanya dia semakin punya keunikan dan kelebihan dibanding yang lain. Kalau jualannya resto, makanan, apa sih resto ini yang punya menu andalan dibandingkan yang lain? Itu ya. Jadi dicari spesialisasinya apa? Apakah nasi gorengnya ini punya beragam jenis dan memang itu berbeda gitu ya. Ada satu spesialisasi yang kita sebut dengan core business. Dan core kompetensinya apa? Kita menspesialisasikan diri, teman-teman. Lalu ada juga kerjasama dengan mitra bisnis, di mana kolaborasi ini harus semakin kuat ya. Jadi para mitra ini atau pemasok ini jelas-jelas dia sudah dekat dengan kita dan paham maunya kita itu apa. Kalau memang kita mau standar bahan bakunya seperti ini, mereka juga sudah ngerti gitu. Dari awal mereka sajikan yang seperti itu. Nah, ini yang benar-benar harus dipegang. Yang namanya pemasok itu harus satu vibrasi dengan pebisnis. Kalau enggak sevibrasi, maunya apa kita itu mereka enggak ngerti, produknya kualitas seberapa mereka enggak paham, wis kiamat wis gitu ya. Kita enggak bisa punya senjata untuk bertahan di derasnya pertarungan bisnis gitu. Lalu ada pemanfaatan aset digital teman-teman gitu ya. Aset digital di sini kita kategorikan sebagai pengganti sumber daya fisik. Misalnya kayak tadi, kalau memang kurirnya kita tidak punya, kita bisa menggunakan robot gitu. Tapi itu terlalu ya kalau di kita mungkin belum. Atau kita seharusnya punya karyawan keuangan tapi kita sudah menggunakan aplikasi, jadi kita bisa mengerjakannya sendiri gitu ya, menggunakan aplikasi atau software yang berkaitan keuangan. Misalnya pajak gitu, itu butuh orang pajak yang ngurus. Tetapi itu ada sebuah aplikasi, kita tinggal masukkan formulanya, kita sudah tahu hitungan pajak perusahaan. Nah, artinya kita memanfaatkan aset-aset digital sebagai pengganti sumber daya fisik. Kita berarti memangkas sebuah proses yang nanti ini menjadikan kita keuntungan tersendiri karena kita semakin efektif mencapai tujuan dan merubah bisnisnya dari yang baru, yang konvensional, terus kita merubah ke yang sifatnya internet gitu ya teman-teman. Nah ini cara bagaimana kita bisa bertahan dan mungkin pelanggan akan susah membandingkan gitu. Oke, dengan kata lain yang namanya konvensional sendiri itu merubah sebuah usaha supaya kita bisa bertahan. Nah, konteksnya di sini bertahan itu yang bagaimana gitu ya. Tadi supaya lebih cepat, lebih baik dan harganya mungkin bisa ditekan. Tuh. Nah, model bisnis itu macam-macam sebenarnya, teman-teman. Ada yang namanya customer relationship management tadi gitu ya, supply chain dan sebagainya. Lalu ada juga faktor penekan yang lain. Ini yang mungkin di luar dari pengetahuan yang wow beyond ya. Knowledge-nya beyond. Jadi pengetahuan ini yang mungkin kita jarang jamah yaitu deregulations atau yang berkaitan dengan hukum dan politik. Jadi sebenarnya kalau sudah kita berniat punya bisnis, kita harus belajar hukum, kita harus belajar politik, teman-teman. Kita juga harus tahu bahwa kita ada di sebuah badan hukum, misalnya kita mau jadikan CV, mau jadikan PT, lalu kita ada di sebuah pemerintahan tertentu, di mana ke depannya ini ada sebuah
aturan dagang gitu. Atau bahkan sekarang ada konsep perdagangan bebas misalnya. Kalau misal kita ingin ekspor, kita harus tahu peraturan dari negara yang ingin kita masukin. Misalnya di Australia waktu itu ada teman saya ingin ekspor makanan gitu ke Australia. Nah, akhirnya dia ikut pelatihan ekspor impor yang diselenggarakan Kedubes ya, Kedubes Kementerian Perdagangan. Ternyata ada peraturan di Australia itu untuk jenis makanan ringan yang bisa masuk ke sana itu harganya tidak boleh lebih, harga jualnya tidak boleh lebih dari $2 Australia. Artinya dia harus menekan sedemikian mungkin harga jual, sedangkan untuk ekspor saja sudah mahal, produksi sendiri sudah semakin tinggi gitu ya. Nah, ini pun juga harus dipahami. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan politik dagang, teman-teman, gitu ya. Dan sudah harus bisa beradaptasi dengan perubahan karena namanya peraturan akan terus berubah. Pajak yang berkaitan dengan pajak perusahaan, ada juga pajak warteg gitu ya. Dulu nggak ada pajak warteg ya, sekarang ada pajak rumah makan, dulu nggak ada, teman-teman. Nah, ini yang kalau kita tidak bisa ikuti berbahaya. Namanya pajak itu juga terus kadang naik sesuai dengan perubahan ya. Lalu desakan lain, faktor yang akhirnya akan menentukan berubah atau tidak bisnis online kita itu adalah teknologi. Nah, faktor teknologi ini yang paling mudah atau bisa dilihat gitu ya perubahannya, karena kemajuan teknologi ini biasanya didominasi dari komputer dan juga telekomunikasi, cara berkomunikasi. Fungsinya memang sih, selain untuk perkembangan e-bisnis, ini sangat bermanfaat juga untuk penggerak gitu ya, model bisnis baru. Jadi kita ingin membuat platform baru misalnya dengan mengurangi karyawan yang tadinya terlalu banyak, kita sudah alihkan ke digital, semua aspek-aspek digital gitu ya. Lalu juga ada riset-riset, biasanya semakin perusahaan itu besar, perusahaan itu punya sebuah badan riset sendiri tentang apa saja alat-alat digital yang memang harus digunakan di perusahaan itu. Misalnya aja kampus kita, itu dulu kan absennya masih manual ya untuk para karyawan dan pengajarnya. Tapi karena ada penemuan absensi wajah, lalu juga ada manajemen si akad, dan untuk usul pangkat juga sekarang menggunakan sistem. Nah, artinya dengan ada desakan ini otomatis berubah juga statusnya gitu ya. Kampus ini sudah semakin kompleks gitu, sudah bisa merubah statusnya, sudah menjadikan pandangan yang berbeda dengan kampus yang lain misalnya, sudah punya tujuan yang berbeda begitu ya, sudah ke arah semi profit gitu teman-teman. Oke, untuk keunggulannya seperti apa sih? Pada akhirnya kita memutuskan oke kita ingin jualan online gitu ya, kita ingin menggunakan bisnis online ini semakin membesar gitu. Lah, yang harus diperhatikan kalau pada akhirnya kita sudah fokus ke online ya, sudah menggunakan internet, itu yang paling mendasar pertama adalah customer service. Lalu yang kedua harga, kualitas produk yang ketiga, lalu bagaimana waktu yang cepat itu bisa kita sajikan dalam sebuah pelayanan ke customer gitu ya. Terus juga customer sendiri semakin royal membeli, dan agility. Agility itu adalah bagaimana strategi-strategi baru ini kita terapkan setiap waktu ketika dinamika di luar sana semakin berkembang. Kalau ada pandemi kita harus seperti apa nanganin, itu adalah perusahaannya agile. Agile itu dia bisa berubah cepat, dia bisa merespon, dia dinamis dan lentur ya kita bilangnya. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan perubahan gitu ya, atau mungkin tidak mampu itu dalam hal mungkin tidak mau gitu ya, tidak mau untuk berusaha atau agak sedikit malas. Nah itu lumayan berbahaya teman-teman ya. Artinya tidak ada perbedaan nanti dengan bisnis yang konvensional. Jadi dia harus bisa merespon perubahan itu secara dinamis. Itu yang dimaksud dengan agile. Lalu bagaimana
gabungkan market-market yang sudah ada ini, semakin dia punya potensi, semakin berkembang lagi pasar kita gitu. Terus kita bisa berikan istilahnya long term advantage ya. Keuntungan ini untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya kita bisa menjual BEP terus selesai, tapi bisnis itu adalah bagaimana terus terjadi sebuah permintaan yang sifatnya itu sudah berkala dan rutin. Itu yang susah, membuat sebuah titik, mencari sebuah titik bagaimana jualan kita itu bisa terus-terusan terjual gitu loh. Produk kita bisa terus-terusan itu terjual di waktu-waktu tertentu dan emang oleh konsumen yang membutuhkan. Itu yang susah, kalau sekedar menjual karena kasihan, menjual karena promo, itu pertama sih oke, buang buang uang dulu ya, bakar kertas supaya konsumen itu nyaman dengan kita, nyaman dengan perusahaan baru. Tapi ketika sudah loyal, mau harga dinaikkan kayak apa, sudah cocok dengan produknya, ini yang pengen semua perusahaan dapatkan gitu, teman-teman. Ya, termasuk ke market reach atau jangkauan pasarnya. Mungkin aja sekarang kita sudah menggarap untuk yang daerah di Jawa Tengah, gitu, pembeli di Jawa Tengah. Tetapi kan setidaknya namanya mimpi dari sebuah bisnis itu pingin punya konsumen tidak hanya di lokal regional saja, tapi sudah menembus batas geografi. Nah, inilah aspek yang selalu jadi perhatian perusahaan, di mana mereka ini menjadikan tolok ukur kelebihannya dibandingkan perusahaan yang lain tuh dari hal ini gitu ya, teman-teman. Nah, untuk level operasional sendiri misalnya ya, dalam sebuah e-bisnis itu kan perlu sebuah perubahan yang berkaitan dengan digital management. Misalnya kita punya komputer satu saat ini, lalu kita belum punya printer, lalu kita sudah punya yang namanya nanti alat printer yang jarak jauh misalnya. Nah, itu kan perubahan digital management. Nah, ini akan menjadikan sebuah karakteristik yang menentukan bahwa perusahaan kita melakukan perubahan ke arah yang dinamis. Dan nanti bisa jadi sebuah indikator untuk keunggulan kompetitif pada akhirnya. Itu ya. Beda dengan yang konvensional, biasanya kantor kan 8 jam nih sehari gitu ya. Tapi bisa saja untuk yang internet itu tidak 8 jam, teman-teman, kalau menggunakan bisnis online. Bisa aja dilayani 24 jam, tuh ya. Nah, ada sih berjuta pelanggan di luar sana gitu, punya interaksi yang luar biasa dengan berjuta-juta perusahaan juga. Kita kan juga kalau beli satu produk, bisa aja sekarang di toko A gitu ya. Sekarang loyalitas pelanggan itu suka berubah-ubah, teman-teman. Kadang di toko B, besok udah ganti lagi kalau toko ini pelayanannya kurang oke. Jadi kayak tidak ada standar sebenarnya mereka ini. Itu yang akan jadi PR sebenarnya, kok nggak punya standarisasi gitu ya dalam mengopenin karyawan ya, mengopenin konsumen, istilahnya customer relationship-nya kok kurang oke. Nah, ini mungkin mereka tidak melihat dan memahami aspek, hanya sekedar punya bisnis, teman-teman. Nah, itu nanti bisa jadi sebuah penelitian atau proyeknya teman-teman ya. Toko mana yang menurut teman-teman gitu ya, yang dia sudah menerapkan e-commerce tetapi tidak menerapkan keunggulan kompetitifnya yang seharusnya ini bisa mengembangkan bisnisnya mereka gitu. Oke, ada 7 aspek ini yang memang jadi perhatian ya, yang dimana merupakan kriteria sukses teman-teman untuk melihat apakah dia berbeda dengan toko yang lain atau tidak. Dia beda nggak sama bisnis yang lain atau enggak. Itu dari 7 hal ini gitu ya. Nah, dari 7 aspek ini nanti akan menentukan bagaimana level dia di kancah bisnis gitu ya, di dunia maya sendiri. Nah, biasanya nih ada 3 aspek teman-teman di market. Kalau kita lihat market atau pasar ya, itu akan ada 3 aspek atau 3 penilaian tentang e-bisnis. Pertama, tentang business leadership. E-business leadership ada nih kalau dia akhirnya bisa dikatakan bisnis ini berbeda dengan yang lain gitu ya. Misalnya
perusahaan Nike atau perusahaan UMKM apa gitu, kita sebutkan perusahaan Mixue gitu ya. Mixue kan sekarang agak sedikit disorot ya, perusahaan minuman ini. Tapi nggak bisa dia online teman-teman, dia masih offline. Tapi nggak tahu apakah dia akan online gitu ya. Tapi dia sudah kerjasama dengan marketplace kan, kita bisa beli di Shopee atau bisa beli di GoFood ya. Nah, dia ini akankah menjadi leader atau followers atau bahkan nanti stagnan. Nah, itu ada 3 hal tergantung marketnya. Nah, dikatakan perusahaan ini punya sebuah keunggulan atau kekhususan yang berbeda dengan perusahaan lain. Itu kalau dia bisa memimpin market yang sebanding dengan pesaing. Sekarang di persaingan para boba, siapa yang jadi market leadernya? Gitu aja. Artinya, dia punya keunggulan. Sekarang di persaingan kecap-kecap yang ada, perusahaan kecap mana yang dia secara top brand itu disukai atau banyak yang menggunakan kecap Bango apa ABC gitu. Makanya di majalah Marketers itu di marketing di akhir tahun Desember kemarin sudah dilakukan survei top brand 2022 ya untuk semua perusahaan termasuk mobil gitu dan juga perusahaan jasa provider, hotel, dan sebagainya. Biasanya saya beli marketing tuh akhir tahun doang sih. Untuk melihat siapa sih perusahaan yang masuk jadi market leader tahun lalu di 2022 tahun ini gitu kan. Biasanya penghitungannya akhir tahun kemarin teman-teman. Itu ya. Untuk mobil, apakah masih Pajero atau Avanza untuk family. Nah, di sini artinya kalau banyak yang milih Pajero misalnya, berarti dia punya keunggulan dong dibanding yang lain gitu. Itu bisa dilihat dari aspek pelanggan, teman-teman. Kita bisa lihat bagian di kanan ya. Ini disebut bagiannya business leadership. Dari faktor 7 aspek itu, kita katakan dia market leader. Nah, bagaimana tujuan perusahaan ini bisa diistilahkan customer intimacy atau dia sangat intim banget dengan konsumen sampai dia bisa jadi market leader. Berarti dia ngerti banget, ibarat udah jadi cenayang ya. Dia tahu setiap pergerakan konsumennya itu dia suka apa. Ibarat konsumen itu udah kayak pasangan pendamping hidup perusahaan gitu, teman-teman. Udah kekasih hatinya. Karena apa? Besar tidaknya nanti kita punya bisnis, itu tergantung konsumen. Karena dia yang menentukan. Makanya ada yang mengatakan konsumen adalah raja, tetapi itu konteks tertentu ya, untuk sikon tertentu gitu. Setuju nggak kalau teman-teman melihat bahwa konsumen itu adalah raja? Terkadang iya, terkadang enggak, kembali konteksnya. Makanya kalau untuk yang pengejar konsumen keunggulan kompetitif bisa jadi punya prinsip seperti itu. Nah, keakraban pelanggan dengan perusahaan inilah yang akan menciptakan sebuah loyalitas dari pelanggan, teman-teman. Nah, kondisi ini juga menawarkan harga yang lebih murah biasanya, makanya price-nya lebih murah. Jadi, yang kita katakan market leader itu pasti customer relationship-nya atau customer service-nya itu luar biasa intim, satu. Kedua, harganya pasti dianggap lebih murah atau reasonable lah, harganya masih bisa masuk di kantong para pelanggannya. Lalu juga pada akhirnya punya pengelolaan mitra bisnis yang lebih efisien, teman-teman. Itu ya. Mungkin nggak heran konsep CRM-nya di Customer Relationship Management ini jadi sebuah primadona gitu ya. Saat ini yang namanya CRM itu lagi jadi sorotan semua dunia bisnis ya. Bahkan ada kursus atau istilahnya di kursus online itu lagi banyak tentang CRM gitu loh. Expertise CRM, terus bagaimana kita bisa menangani pelanggan dengan baik dan benar gitu ya. Kalau anak-anak marketing misalnya, ini nanti tidak hanya berjualan teman-teman, tidak hanya bagaimana menjual, tapi menganalisis karakteristik konsumen, bagaimana kita bisa memforecasting, meramalkan pergerakan konsumen. Ini ilmunya disebut CRM. Itu ya. Makanya banyak sekali kursus dan juga istilahnya pelatihan yang
ekspertis ke sana yang mati-matian untuk bikin sertifikat ya. Kalau kalian nanti misalnya tertarik dengan pelanggan seperti ini, CRM, kalian bisa cari kursusnya di Instagram gitu ya. Kalau mau ke arah marketing dan bisnis ya. Nanti perusahaan PT itu banyak yang mencari sertifikat CRM sekarang teman-teman. Bahkan bisa kursus online. Itu. Nah, kecepatan penciptaan produk, kecepatan pengiriman ke pelanggan itu juga ya menjadi pertimbangan posisi perusahaan saat ini yang bisa menentukan dia itu bisnisnya stagnan atau bisnisnya jadi market leader atau enggak gitu. Lalu untuk mencapai kondisi dengan manajemen rantai pasokan atau SCM sendiri yang optimal gitu ya, itu juga akan menentukan dia ini perusahaan yang bisa bersaing atau tidak. Atau bahkan dia punya konsep yang bisa menganalisis bagaimana sumber daya informasi yang keluar masuk di perusahaan. Nah, ada faktor lain juga teman-teman yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan ya. Kemampuannya menjangkau pasar dan juga pelanggan dari berbagai segmen, bahkan tua muda suka dengan produk ini atau menggunakan jasa ini. Ini lagi menarik, ada yang meneliti tentang Super Airjet, maskapai baru yang cukup milenial gitu ya, karena harganya murah, pelayanannya bagus, terus pelanggannya juga lumayan terkesan ya, karena tidak ada delay, jarang ada delay gitu ya. Pesawatnya juga masih baru-baru. Nah, ini apakah dia menjadi market leader di tahun ini? Mari kita lihat ya. Nah, itu bergantung 7 hal ini, 7 aspek ini yang dinilai ke depannya. Nah, disinilah internet dan teknologi itu punya peran besar, teman-teman. Tetapi kalau nantinya kita melakukan sebuah proses customer service, misal kita punya bisnisnya, di mana itu tidak terjadi sebuah loyalitas pelanggan atau harganya itu tidak signifikan, kita bisa tekan lebih murah atau semakin mahal harga kita, harga jual kita, atau kualitas produk kita semakin susah dipertahankan, itu akan susah nanti untuk bisa punya keunggulan kompetitif. Bisa kita katakan bisnis kita itu stagnan atau bahkan terjadi penurunan atau hanya mengikuti market leader yang ada, teman-teman. Jadi ini bergantung 7 hal ini ya. Nah, gimana sih menyikapinya supaya bisnis online kita itu terus berkembang gitu? Bagaimana sih supaya kita punya bisnis ini semakin berkembang dan nantinya kita bisa memfokuskan ke penjualan online kita. Nah, itu ada 7 aspek teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Kita biasanya menyebutnya 7 jalan menuju surga. Kenapa disebut surga? Karena ini aspek utama ketika bisa terpenuhi, artinya perusahaan ini sudah mengantongi sebuah kunci sukses untuk bisa merebut hati pelanggannya atau menguasai pasar. Jadi untuk di sudut pandang pebisnis ya, bukan sekedar punya, oke sekarang punya, oke sekarang sudah punya, sekarang agak tumbuh. Sekarang nggak tumbuh ada pesaing, kita pikirkan pesaing. Kita pikirkan internal kita, oke karyawan kita sudah ada, sistem kita sudah oke, produksi kita oke, pemasok oke, sekarang kita lihat eksternal, oke pesaingnya mulai melirik kita karena kita punya bisnis semakin oke nih. Nah, inilah yang mungkin dinamika teman-teman, agak sedikit bayangkan gitu ya. Mulai membayangkan bahwa skala untuk bisnis itu tidak hanya kecil, tetapi suatu saat kita akan berhadapan dengan skop produk dan jasa itu besar, yang kita openin itu semakin menggurita. Inilah yang dimaksud dengan ilmu bisnis yang sesungguhnya, bukan hanya jualan, skupnya kecil tidak, tetapi ketika sudah bersinggungan dengan banyak aspek, inilah ilmu bisnis yang sesungguhnya. Nah, dari aspek itu ada 7 hal ini ya yang jadi kunci sukses untuk menerapkan bisnis online. Yang pertama itu adalah efficient atau bagaimana kita punya visi. Jadi seorang manajemen puncak harus punya visi, teman-teman. Tujuannya mau kemana sih bisnis ini? Ini bisa masuk ke sebuah konsep dulu kalau mau kita tarik mundur. Biasanya perusahaan yang besar, yang market leader, di mana ketika kita sebutkan satu merek gitu ya, satu merek
maskapai, satu merek untuk makanan, terus kita bisa sebutkan merek itu dan satu kelas mayoritas menyebut merek itu, artinya dialah market leader-nya. Dan pasti dia punya visi perusahaan yang jelas. Nah, nanti mungkin ini pesan juga ke teman-teman ketika nanti cari objek penelitian di tugas akhir atau skripsi, pastikan memang dia sudah punya dinamika yang bagus, ciri-cirinya sudah berdiri 5 sampai 7, 10 tahun, sudah berbadan hukum, karena visi misinya pasti jelas, ada aturan target dari perusahaan yang ingin dituju, target bisnisnya itu jelas. Jadi kita bisa nanti menilai permasalahan di bab 1 itu enak datanya, karena kita bisa judgement kesenjangan dari risetnya itu terlihat karena kita tahu visinya apa, kenyataannya belum, kita bisa tarik itu sebagai riset gap-nya di permasalahan bab 1. Itu kenapa saya keras banget ketika menentukan objek penelitian harus PT minimal 5-10 tahun sudah berjalan, karena dia punya visi, punya tujuan bisnis gitu ya. Saya punya teman juga, sudah berdiri perusahaannya 7 tahun, 10 tahun. Tetapi ketika dia ingin membesarkan bisnisnya, dia kesulitan. Karena apa? Untuk bisa broadening the view, untuk bisa melihat visi, itu belum jelas ternyata visi dari awal. Nah, kemampuan seorang leader atau pemimpin atau CEO menentukan arah tujuan bisnis di masa depan, itu sangat ditentukan kehandalan dia. Dia mampu enggak gitu melihat sebuah prediksi atau sebuah ramalan atau forecasting ya kita bilang, tentang apa yang akan terjadi. Jadi kayak, Cristobal Balenciaga ya, si pemilik Balenciaga ini seperti dia punya vision, dia bisa melihat ke depan, dunia itu suka yang aneh-aneh gitu, suka bentuk fashion yang nyeleneh gitu, karena akan ke depan itu digitalisasi luar biasa dan pasti yang namanya tabrak warna itu hal yang lumrah. Dia sudah bisa melihat itu 10 tahun yang lalu sebelum dia meninggal gitu, sebelum dia tahu bahwa rumah mode dia jadi besar kayak sekarang gitu ya. Sepatunya juga digandrungin beberapa pasar, pangsa pasar anak muda. Nah, ketika dia bisa memprediksi di sesuatu yang terjadi di masa depan dan dia mengerti, memahami bagaimana konsep dari bisnis itu, dampaknya seperti apa, lingkungan makro, aturan, terus juga perdagangan ke depan, seperti apa politik dagang dan sebagainya, atau juga mikro bisnisnya itu seperti apa yang dimiliki. Nah, biasanya ini menjadi sebuah pertimbangan gitu. Ketika dia tahu apa yang akan terjadi dan dia tahu kapasitas perusahaannya, lalu dia tetapkan tujuan, nah inilah keberhasilan pertama gitu ya tentang membangun sebuah bisnis online. Nah, kewajiban sih kalau kalian sebagai leader atau bos gitu ya, mendefinisikan visi yang jelas. Bagaimana mendefinisikan visi yang jelas gitu ya, harus ada 3 alasan teman-teman. Kalau mau punya visi misi perusahaan yang jelas, visi dulu deh. Visi kan apa yang akan kita capai kalau kita punya bisnis. Bisnis ini akan kita bawa kemana. Nah, itu harus ada 3 prinsip utama untuk men-statement sebuah visi yang jelas. Pertama, karyawan perusahaan itu harus satu persepsi sama konsep bisnis kita. Makanya ada gathering, ada, outing, ada juga pelatihan bersama gitu ya, atau pimpinan saling melihat hasil evaluasi dari para karyawan. Ini di sini adalah pembangunan persepsi yang sama karyawan dengan pemilik bisnis. Lalu yang kedua, ada proses yang disebut dengan sosialisasi. Jadi kalau kita sudah menginginkan bahwa bisnis kita nanti akan go public. Oh, bisnis kita tujuannya tidak hanya untuk pasar Jogja, tapi saya ingin pasar di seluruh Jawa Tengah. Lah itu tahu nggak karyawanmu kalau kita akan bergeraknya tidak hanya di Jogja nanti mainnya. Artinya mereka harus lembur gitu. Paham nggak sama dampaknya? Nah, kalau nggak paham, nggak setuju, bahaya, visinya nanti bisa tidak tercapai, banyak kendala nanti, banyak problem, gitu. Lalu yang ketiga, masing-masing unit, misalnya bagian produksi, bagian keuangan, HRD, distribusi, dan penjualan, itu juga harus bisa memahami visi tujuan ke depan dari bisnis ini. Dan harus dilaksanakan
diimplementasikan dalam aktivitasnya beroperasional. Kalau misalnya nih produksi diminta untuk sekarang tahun ini dari 1.000 sekarang kita tingkatkan 2.000 loh. Kenapa loh? Kan udah berubah. Kita kan ingin menggarap pasar luar negeri loh. Kok nggak bilang misalnya supervisornya nggak tahu. Artinya ada sosialisasi yang mungkin terputus atau mungkin tidak dipahami atau tidak satu visi intinya. Jadi susah kalau nanti bisnis ini mau berkembang. Aku mau online kan kok gitu sebagai lo bos kan minta bisnis kita sekarang sudah online, pasarnya bisa melalui internet, makanya penjualannya semakin meningkat. Nah, kalau supervisor nggak tahu, dia nggak terima kerja lembur karena model bisnisnya berubah, visinya sekarang berubah, atau visinya tidak dipahami bisa bahaya teman-teman gitu ya. Makanya ini kunci sukses. Lalu evolution. Nah, di sini pengalaman perusahaan itu juga dinilai. Karena leader atau pemimpin inilah penggeraknya begitu ya. Nanti bisnis ini sukses atau tidak itu tergantung dari pemimpinnya bisa punya visi yang oke. Nah, bisnis juga terjadi sebuah perubahan. Nah, dinilai sukses atau gagal itu biasanya dia mampu tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau minimal berubahnya itu bisa bertahan untuk sementara kalau faktor eksternalnya terlalu cukup berat gitu ya. Bisa tidak dia mentransformasikan dari konvensional ke e-bisnis yang murni. Itu ya, atau bisa jadi di mana visinya itu jelas dulu. Jadi arahnya mau kemana, batasannya mau kemana. Jadi benar-benar perusahaan itu mengerti karakteristik dia ini kategori bisnis apa, lalu bagaimana perubahan yang harus dilakukan. Karena bentuknya tangga ya teman-teman. Kalau mengalami perubahan itu tidak hanya, ada sebuah tiba-tiba ujug-ujug, pasti ada sebuah strategi dan itu bertahap, tapi dilihat dari visi dulu. Kalau visinya mau menggarap pasar luar negeri, setidaknya nasional dulu dong, jadi kan bertahap gitu ya, mengalami evolusi. Setelah penetapan visi, terjadi perubahan yang bertingkat atau bertahap. Lalu ada strategi teman-teman gitu ya. Wah, ini udah jam 9 agak cepet ya, ini udah mau selesai kok. Ini slide-nya cuman sampai berapa sih? 4 atau 7 ya? Itu ya. Oke, ini masuk ke strategi. Setelah kita ketahui sudah ada visinya, ya tetapkan visi, lalu tetapkan sebuah perubahan bertahap, lalu tetapkan sebuah strategi mau mencapai target berapa, lalu ada sebuah sinkronisasi, di sini sinkronisasi penciptaan produk, pelayanan gitu ya, sampai ke penjualan gitu. Apakah menggunakan digital atau menggunakan komputer, itu harus tersinkronisasi, terintegrasi semua. Kalau Instagram-nya bilang hari ini diskon, nanti bagian pelayanan ketika ditanyain konsumen juga harus tahu bahwa hari ini diskon ya, bagian pelayanan yang di chat, WhatsApp-nya juga harus paham, ini tersinkronisasi. Dan nanti informasi di website juga harus seperti itu. Lalu bagaimana dengan infrastruktur? Infrastrukturnya juga harus dibangun berdasarkan dari kerangka-kerangka atau berdasarkan dari sinkronisasi yang ada, dari, integrasi unit-unit bisnis gitu ya. Kalau misalnya bagian marketing tuh biasanya nanti infrastruktur marketing ada di dekat-dekat finansial, atau di dekat-dekat penjualan gitu ya. Nah, ada urutannya kalau sudah produksi nanti ke bagian apa, nanti ke bagian apa. Jadi mereka sudah saling tersinkronisasi entity bisnis ini gitu ya. Lalu capitalization ini berkaitan dengan yang dimaksud aspek modal. Kalau kita sudah punya visi misi bertahap mau berubah, lalu setelah itu kita lihat lini bisnis kita mampu nggak ke arah situ untuk tersinkronisasi, infrastruktur kita apakah dibesarkan atau dikecilkan, tambah karyawan atau tidak, lalu kita mampu nggak modal yang kita punya, lalu kita ingin meningkatkan modal kita seberapa, profit kita seberapa, lalu yang paling terakhir setelah modal sudah diperoleh ya, sudah balik modal kembali, saatnya menggerakkan manusianya, yang terakhir organization-nya, peopleware, change management itu di bagian organisasi. Jadi sebenarnya tidak ada teknologi canggih dengan daya finansial yang berlimpah misalnya, jika perusahaan nggak punya
orang-orang yang bertalenta di situ, yang memahami konsep sesungguhnya. Jadi ada ya perusahaan yang, eee, leader-nya oke, punya resource yang oke, keuangannya oke gitu ya. Tetapi dia tidak mampu mencari karyawan yang punya talenta yang bagus, tidak mampu melihat bagaimana SDM-SDM ini dikelola dengan baik dan benar. Jadi managing talent ini lagi jadi penelitian juga yang menarik teman-teman ya. Oke, untuk tahap evolusi ini mungkin secara singkat saja ya. Tahap evolusi pada akhirnya nanti kan terjadi perubahan ya. Tahap perubahan yang pertama ini adalah program awal ya, kecil-kecilan dulu teman-teman. Jadi ada yang namanya tahap evolusi bisnis itu dari yang kecil jadi yang besar. Jadi tahap pertama itu disebut tahap inform. Jadi kita hanya menginformasikan dulu ini loh perusahaan saya sudah online gitu ya. Tahap ini biasanya unit kecil di perusahaan mencoba membangun software dulu ya berbasis internet. Ya kan nggak semesta sekonyong-konyong perusahaan konvensional tiba-tiba semua digital gitu kan kaget ya. Pasti ada tahap dia mengenal dulu dari UMKM misalnya jadi jualan keset itu sabut kelapa terus dia bikin apa namanya aksesoris yang dia jual ke hotel terus dia ingin ekspor terus dia ingin jualannya online ya. Mulai dari dia belajar aplikasi berjualan dulu, oh dia punya toko online dulu, baru nanti untuk penjualan keuangannya ya, hitungan administrasi keuangannya menggunakan software gitu. Jadi pelan-pelan dulu, dia membangun program kecil dulu berbasis internet ya. Biasanya hal kecil ini idenya tuh dari kelompok organisasi yang terdekat ya, yang terkait yang kecil-kecil dulu. Sifatnya ini masih jangka pendek, teman-teman, tidak butuh biaya besar ya, untuk evolusi yang ini gitu ya. Jadi biasanya tidak perlu takut dulu kalau memang teman-teman mau yang udah punya bisnis sekarang ingin ke online itu, "Bu, saya kalau online semua kok dana saya nggak ada." Ya sudah saya tak punya toko online dulu, Bu, gitu. Nah, itu kan baru tahap inform. Lalu lah yang berikutnya kita pikirkan, yang namanya bisnis kan ingat prinsipnya berkembang, bertumbuh gitu kan, bertumbuh bersama. Jadi tidak hanya sekedar toko online selesai, itu baru satu tahap, baru tangga pertama. Kan bisnis itu terus-terus naik, terus ladder-nya tadi kan ada ya. Lalu kedua ada tahap automate, di mana integrasi unit-unit ini tadi bisa mengimplementasikan konsep yang skupnya lebih sedikit besar gitu ya. Misalnya ada pengajuan anggaran masing-masing ke divisi keuangan nih, misalnya ada pengajuan anggaran gitu ya. Lalu kita bikin sebuah situs database gitu, kita bikin sebuah database keuangan, kita bikin database untuk pemasok, jadi udah bikin database gitu. Database-nya sudah online, untuk administrasi tidak lagi kertas, tapi sudah menggunakan Google Drive, sudah menggunakan aplikasi penjualan yang ada di laptop misalnya, itu automate gitu ya teman-teman. Kalau misal kalian pernah belanja ke toko yang dia punya kasirnya itu sudah menggunakan kasir digital, itu udah masuk tahap automate teman-teman. Lalu yang tahap integrate, dia berkembang lagi, di sini dia integrasikan dengan entity atau departemen yang lain. Oh, yang penjualan sudah menggunakan aplikasi, lalu nanti nge-link ke, keuangannya sudah menggunakan aplikasi, terus nanti nge-link juga ke penggajiannya. Jadi dengan penjualan sekian, dibayar berapa untuk karyawannya yang sudah punya kinerja sekian. Jadi kalau untuk mengukur kinerja sudah menggunakan sebuah sistem, nanti nge-link ke penjualan ya, antar sistem departemen punya sebuah aplikasi, itu terintegrasi ya teman-teman, kita disebut dengan tahap integrate. Nah, value terbesar atau nilai terbesar diperoleh dari perusahaan dengan tahap integrate ini, itu meningkatnya sebuah keunggulan kompetitifnya. Artinya dia mulai dilirik konsumen dan mulai agak sedikit, hampir berdampingan dengan market leader ya. Biasanya dia ada di bawah market leader-nya gitu, teman-teman. Lalu atau contohnya adalah ketika persaingan antara Indomie dan mie sedap ya. Mie sedap itu waktu proses dia muncul itu tiba-tiba udah integrate lah ibaratnya. Dan Indomie itu sudah di-reinvent, udah di tahap leader-nya. Atau Le Mineral waktu itu bersaingan dengan Aqua ya. Nah, sekarang malah jadi market ya. Apakah benar? Nah, itu sudah diolah kemarin di majalah marketing, teman-teman. Oke, tahap reinvent yang terakhir, ini evolusi yang sangat efektif.
di mana menjadi sebuah tahapan paling akhir untuk perusahaan, bisnis yang berevolusi ya, sudah melakukan konsep tahapan sebelumnya, yang pada akhirnya ini menjadi sebuah kolaborasi, bahkan dia bisa buka cabang dari unit-unit yang satu itu di satu perusahaan, dia punya perusahaan cabang yang lain, itu sudah saling nge-link ya. Nah, kata kunci di tahap ini kita bilang adalah bisnis transformasi atau industri convergence kalau kalian pernah lihat ya. Karena kaburnya batas segmen industri gitu, karena dia bisa menawarkan jenis produk apa aja yang nggak terpikirkan gitu. Misalnya nih, kita tahu, perusahaan elektronik Samsung itu hanya handphone, tapi dia bisa punya jualan televisi, kulkas, dan lain sebagainya, AC, elektronik gitu ya. Nah, itu disebut dengan industri convergence atau bisnis transformasi. Jelas dia mengonlinekan bisnisnya ya. Juga ada automatic sendiri-sendiri untuk sistemnya. Nah, ketika dia jualannya sudah beragam dan pasarnya sudah ada, ini masuk ke reinvent, teman-teman. Oke. Lalu untuk harga, ini kita sekilas aja. Kalau ingin melihat bisnis ini online atau tidak, itu kita bisa fokuskan di harganya teman-teman ya. Membandingkan pasar kalau yang bisnis online atau tidak, itu perbandingannya dari sudut pandang pembeli dan penjual. Nah, untuk yang sudut pandang dari pembeli atau pelanggan, biasanya faktor biaya itu yang sangat berbeda untuk yang bisnis online dan bisnis manual gitu ya, atau kita bilang konvensional itu ada di 6 titik ini. Pertama tuh harga produksi, kedua harga bagaimana research ya, harga research itu pelanggan kan butuh sebuah riset juga. Kalau misal toko kain itu masih belum bisa online ya teman-teman, kalau mau cari bahan kain tuh masih kita perlu ke tokonya, perlu keluar uang bensin ke sana gitu kan, naik motor, Gojek atau apa untuk ke toko kain ya, untuk mau bikin baju ya teman-teman. Nah tapi kalau toko fashion kan kita tidak perlu biaya kain ya. Jadi ada perbandingan perspektif terkait dengan harga ketika nanti kita membandingkan toko online dan enggak gitu. Nah, untuk yang pertama harga produk, kedua harga bagaimana pembeli itu riset, lalu harga resiko, lalu harga distribusi, pajak dan juga harga market. Kalau harga produk itu biasanya jumlah biaya yang harus dibayar perusahaan untuk beli produk gitu. Itu harga produk ya. Kalau harga research atau search cost itu adalah biaya yang diperlukan pelanggan atau calon pembeli ketika harus meluangkan waktunya gitu ya untuk mencari produk. Search. Nah, kalau sekarang kan secara konvensional harus berjalan satu tempat ke tempat lain ya. Tetapi dengan adanya search cost di online itu kan semakin turun. Kalau itu toko online kan tidak ada biaya kita harus jalan ke toko untuk membeli produk ya. Sedangkan risk cost itu faktor biaya yang dihitung oleh calon pembeli ini ketika pembeli melakukan proses di pasar konvensional gitu. Ada 3 biaya sebenarnya teman-teman. Hilangnya uang kalau pas kita ke pasar itu tuh biaya risiko ya. Atau biaya atau resiko yang mungkin kita nggak dapat produk sesuai yang kita mau kualitasnya, atau ada kerugian menimpa individu gitu karena metode pembeliannya kita maunya tidak menggunakan, penjualan tertentu misalnya. Oke, lalu ada sales tax dan juga distribution cost, juga market cost. Nah, distribution cost itu dari pengiriman produk itu harus ditanggung pembeli gitu ya. Kalau misalnya online pengiriman produk ya jelas pembeli gitu ya. Tapi kan biasanya sudah ada perusahaan ekspedisi dan bahkan ada gratis ongkir itu luar biasa mempengaruhi distribution cost teman-teman. Kalau misalnya tokonya offline ya kita kena biaya tidak ada gratis ongkir ya, pakai manual ya teman-teman. Kalau sales tax besarnya pajak yang dibayar gitu ya, ketika pembeli beli produk tertentu. Nah itu tergantung regulasi ya, pajak penjualan sih memang rata-rata sekitar 5-15% dari harga produk ya. Nah kalau belanja di internet memang belum dikenakan pajak sih, tapi ada biaya operasional sekarang ya, di GoFood sama di Shopee Food ada biaya ya teman-teman. Biaya operasional sekitar
2.000 jadi naik 4.000, sekarang jadi 6.000, jadi 8.000, itu mungkin dia adalah pajak sebenarnya. Lalu market cost itu adalah biaya ya teman-teman yang dikeluarkan pembeli atau pelanggan untuk bisa masuk ke pasar tertentu melakukan jual beli gitu. Nah, biasanya ketika e-market ini dinilai lebih tinggi gitu, dia punya fasilitas dengan pasar digital. Biasanya kalau mau beli sesuatu di online gitu kan kita butuh PC atau kita bayar listrik, telepon pulsa gitu kan. Nah, ini artinya market cost. Jadi pas kita cari barang secara offline kan kita tidak butuh paket data ya. Nah, ketika kita beli lewat online, lewat Shopee atau kawan-kawannya itu, pasti kita butuh paket data dan internet. Nah, itu disebut biaya market cost. Itulah yang menjadi perbandingan dengan pelanggan ya, selalu dipikirkan pelanggan. Lalu kalau dari perspektif penjual, itu ada 4 biaya yang dipikirkan oleh penjual ya, berkaitan dengan online dan offline toko jualan mereka. Yang namanya marketing advertising cost, itu juga mempengaruhi ya. Kalau konvensional tuh tinggi, harus pasang baliho, nyetak pamflet. Nah, sedangkan di toko online ya kita bisa menggunakan AdSense, kita bisa menggunakan email atau link dan sebagainya, atau bahkan grup subscriptions. Ada overhead cost juga, biaya dari pihak pelanggan gitu ya. Ini biaya tetap ya dikeluarkan perusahaan mengelola aktivitas. Misalnya biaya-biaya seperti kalau toko offline tuh ada listrik, biaya telepon, biaya juga sewa kantornya kalau memang dia sewa kantor. Nah, bayangin loh kalau toko online overhead cost-nya itu jadi pertimbangan penjual tuh nomor satu sih. Karena kita nggak perlu sewa kantor kan teman-teman. Ya makanya di sini overhead cost itu kalau di e-market yang di tabel seller perspektif ini dia lower, yang kanan lower banget gitu ya. Bayangin tuh yang e-market sampai ke kanan itu lower sekali, biaya-biayanya sangat minim, termasuk inventory kan tidak perlu kita nyetok barang, bisa jadi kita reseller, barangnya tidak di kita masuk, kita kerjasama dengan pemasok, kan enak banget ya. Atau juga production cost, tidak ada biaya bahan mentah yang mungkin terlalu banyak lagi. Kalau di perusahaan yang offline memang bentuknya fisik gitu ya, memang lebih tinggi. Digital ini prosesnya tidak berlebihan sekali karena sudah terjadi restrukturisasi bit digital. Kalau distribusi yang cost sama ya, biaya untuk mendistribusikan produk. Nah, kalau misal pakai toko online tidak perlu ada biaya distribusi produk. Ini yang menjadi pertimbangannya. Oke, teman-teman, ini yang terakhir ya, slide terakhir, yaitu kita sudah masuk ke ruang lingkup e-commerce. Tadi itu baru e-bisnis, tapi sudah menyerempet ke dunia e-commerce. Nah, sebenarnya pengkajian dari e-commerce itu ada banyak dimensinya, teman-teman ya. Nah, ruang lingkup untuk e-commerce itu ada dimensi teknologi, ada dimensi marketing dengan konsumen proses yang baru, ada dimensi ekonomi, atau juga dimensi link, mekanisme hubungan elektronik, ada juga dimensi value, nilai, juga market, bagaimana membeli, bagaimana mengurusi orientasi konsumennya, dimensi pelayanan, atau bahkan legal prosedur dan kebijakan. Nah, itu dimensi e-commerce, teman-teman. Jadi yang paling penting dan terbesar dari e-bisnis yang kita fokuskan itu e-commerce. Subset terpenting terbesar dari bisnis online itu e-commerce, di mana aktivitas jual beli terjadi melalui internet. Nah, karena proses jual belinya itu sangat luas spektrumnya, dimensinya, sangat sulit ya batasannya seperti apa. Akhirnya kita batasi melalui ini dimensi internet, ekonomi, electronic linkage, juga legal privacy public. Nah, ke depannya sebenarnya perspektif dari e-commerce ini, dimensi e-commerce ini nanti akan menggambarkan domainnya gitu ya. Domainnya itu seperti apa sih e-commerce? Nanti kalian bisa lihat di kanan nih. Ada enterprise management, ada
supplier, bagaimana distributor, bagaimana dengan konsumen. Nah, ini nanti akan jadi sebuah sistem informasi, teman-teman ya. Dari ke-8 perspektif tadi, mulai dari internet sampai legal privacy, itu digambarkan ke dalam 5 domain. Dari 8 itu dikerucutkan lagi jadi 5. Yang kalian lihat di kanan itu adalah 5 rumah yang diurusin dalam e-commerce. Bagaimana enterprise management menghubungkan divisi yang ada, mengalirkan informasi dari pelayanan, penjualan, pemasok gitu ya. Misalnya ditanyain ada nggak stoknya ya, kita tinggal ngecek sistem apakah stoknya masih ada. Nah, stok bisa ngomong ada itu pasti dari produksi sudah menginformasikan, itu enterprise management. Ketika flow of information-nya oke, itu enterprise management-nya oke, dan itu wajib seperti itu kalau sudah ke e-business. Itu ya. Lalu ada linking with suppliers, bagaimana menghubungkan perusahaannya ke seluruh mitra bisnis, ke seluruh proses pemesanan dan pengadaan bahan baku. Jadi dia harus nge-link ke pemasok, ke mitra. Jadi mitra itu hal penting, itu ada suatu departemen yang ngurusin supplier ya, teman-teman. Dia memang masuk ke bagian produksi. Nanti bagian produksi selalu berkontakkan dengan marketing dan keuangan. Lalu linking atau hubungan terkait dengan distributor. Karena kita kan bisa jadi bisnis online-nya adalah B2B, business to business gitu ya. Lalu bisa juga kita langsung B2C dengan interface dengan konsumen, dengan calon pembeli akhir tanpa ada wholesaler distributor tadi, tanpa ada retailer, tanpa kita jual ke Indomaret karena kita udah punya Indomaret sendiri misalnya. Kalau kita barang kita ke Indomaret berarti kita B2B teman-teman gitu ya, linking distributor. Makanya kita perlu nanti sebuah divisi distributor punya truk-truk yang menjual ke distributor itu. Kita harus pikirkan ke sana biaya-biaya distribusi berarti ya teman-teman. Lalu yang terakhir dimensi global e-commerce. Nah, di sini menghubungkan perusahaan terkait vendor. Karena kan nggak mungkin kita bikin sistem sendiri ya. Kita nggak bikin sistem internet sendiri, pasti kita ada punya lembaga keuangan gitu. Kita berhubungan dengan lembaga keuangan juga kalau ingin permodalan kita lancar nanti. Punya jasa infrastruktur, kita mau bikin gedung sendiri, misal perusahaan kita sudah semakin berkembang, pastilah kita berhubungan dengan kontraktor ya, bikin gedung sendiri gitu. Nah, inilah institusi yang mendukung rangkaian e-commerce, itu global e-commerce infrastruktur, teman-teman ya. Nah, seperti itu kira-kira pokok bahasan minggu ini cukup compact dan completed banget ya. Minggu depan kita bahas di minggu ketiga tentang extra price value network. Jadi ada apa aja isi dari e-commerce atau perusahaan online ini. Apakah internet, intranet, atau extranet itu seperti apa? Karena kita sudah ngomongin jaringan dan sistem, jadi minggu depan kita belajar tentang ini semua gitu ya. Mana yang diinternetkan, mana yang diintranetkan, mana yang diekstranetkan. Jadi jaringan itu ada 3 yang teman-teman harus ketahui. Bukan hanya internet, teman-teman. Ada 3 jaringan gitu ya. Oke, selamat datang di dunia engineering ya teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini udah luar biasa, 2 hours sendiri untuk teori karena sudah mau masuk ke teori inti. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Mungkin cukup teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau misal ada pertanyaan silakan bisa japri atau lewat grup. Tolong jaga kesehatan selalu. Terus selalu banyak ini ya, air putih juga, minum air putih, istirahat cukup. Tolong jangan begadang terlalu sering gitu, teman-teman semua rileks saja. Ini sudah semester akhir ya, hampir semester akhir 6 ya, 6, 7. Jadi ini semester yang cukup krusial, pertahankan nilai teman-teman. Kalau di sini nilainya agak lumayan turun atau tidak bisa tercapai,
itu agak susah nanti mengulangnya karena ini tidak bisa diulang, nanti semakin mundur gitu. Oke, itu aja pesan dari saya. Terus semangat. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya end meeting. Silakan melanjutkan aktivitas teman-teman.